Yang penting nanti mengarah ke penyakitnya kayak apa. Di pertanyaan begininya, pertanyaan menjurusnya kan udah gini ya, dipelajari di teori di CBT. Itu kalau udah teorinya bisa, di sini itu selesai gampang. Tinggal pemeriksaannya. Ya. Pertama, di mata wajib kita meriksa visus, tajam penglihatan, wajib. Meriksa visus ini ada berapa cara? Ada pakai Snellen chart, ada pakai hitung jari, lambaian tangan, dan sinar. Pertanyaannya, kapan kita pakai Snellen chart? Kapan kita pakai hitung jari? Kapan kita lambaian tangan? Kapan proyeksi sinar? Apakah boleh langsung di proyeksi sinar? Berarti apa dulu? Snellen chart. Pakai Snellen chart. Biasanya kalau pakai Snellen chart itu jaraknya berapa meter? 6. Ada yang 5, ada yang 6. Kayak gini ya. Apa sih, Bang? Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah pakai Snellen chart. Ada yang mau coba? Yang pakai kacamata? Wih, kan pakai kemarin. Wih, silakan maju. Iya, nurut aja. Pemeriksaan Snellen chart itu bergantian kanan dan kiri. Wajib yang pertama kali diperiksa adalah yang mata kanan. Itu sudah pedoman internasional. Kanan duluan. Pasti kanan duluan. Kalau kalian misalkan periksanya kiri duluan, udah disalahin sama dokter siapa? Siapa? Yuli. Dokter Yuli. Itu biasanya suka marah-marah itu pada saat DO. Jadi kalian tuh harus dimarahin pada saat DO tuh kalau kalian buka mau misalkan mau menetesi patokain misalkan ses nggak keluar. Ini saya mau menetesi patokain tapi kalian tidak membuka. Ini kan tidak dibuka gitu. Dimarahin kalian. Harus terbuka. Kalau pada saat DO ya. DO dia memang galak. Lanjut ya. Periksa Snellen chart. Ini sebenarnya ada yang kiri, ada yang kanan. Yang kiri ini 6 meter, yang kanan 5 meter. Nah, yang kiri ini misalkan nih dia bisa membaca yang CB. CB ini berapa? Sorry. CB. Misalkan dia bisa bacanya PT. Ini yang PTER. Di jarak itu dia cuma bisa baca sampai di sini, yang bawahnya nggak bisa kebaca. Berarti ini kan misalnya jaraknya Gimana sih? oh ya, ini normalnya orang itu bisa lihat PTER di jarak 15 meter. Nah, 15 meter normalnya jaraknya dia bisa lihat. Tapi pasien hanya bisa di jarak 6 misalkan. Berarti dia itu ditulis 6/15. Ya, 6/15. Misalkan dia cuma bisa baca E aja, yang bawah-bawahnya enggak. Berarti 6/60. Ini E-nya ini di sini ada tulisan. Dia ini normalnya dibaca dalam jarak 60 bisa dibaca. Tapi pasien ini cuma bisa baca dalam jarak 6 meter. Jadi 6/. Nah, jadi gitu sebenarnya baca cara menulis dari Snellen chart. Jadi langsung aja. Uwi, kamu tutup mata kirimu pakai tangan kiri, tutupnya pakai telapak tangan. Jangan pakai jari.
Ya? Nah, sekarang kamu sebutkan dari atas sampai bawah. Ya, silakan disebutkan. B, D, N, P, T, R, F, Z, B, D, E, O, F, L, C, T, G, A, P, E, O, R, S, D, Z, N, P, R, B, Z, B, D, apa itu? R, H, K, O, bawahnya X. Di bawahnya nggak bisa lihat. Jangan dibuka. Bawahnya nggak bisa buka. Lihat. Ah, bisa? Nggak bisa. 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 Baca. O, F, Z, I, A, C, E, G, L, N, P, R, T. Oke, tadi visusnya itu adalah number 6. Karena ini dia itu bisa dibaca dari jarak 6. Jadi dia itu normal apa kelainan? Normal. Nah, itu mata kanan. Coba sekarang mata kiri. Mata kanannya ditutup, tangan kanan, telapak tangan. Oke, baca. E, C, D, D, R, N, P, T, R, Z, B, D, E, O, F, L, C, T, G, A, P, E, O, R, S, D, Z, N, P, R. Nggak bisa? Bisa. T, Bisa. R, Z, R, D, S, H, R, G. Hah? Kabur. Kabur. Kabur yang di mana? Bawah sekali. Ini nggak bisa kelihatan semuanya. Oke, berarti dia cuma bisa baca di atasnya kan? Berarti dia 6 per 6 per 5. 5 per 5 per 6. 5 per 6 ya. Itu jaraknya. 6 per 5. Karena dia bacanya di jarak 6 kan. Nah, dia nggak bisa baca jarak 6 di tulisan ini. Ya. Seharusnya ini bisa dibaca pada jarak 6 meter. berapa? 5 meter. Ini tulisannya ini kurang. Tapi tidak apa-apa, lanjutkan aja. Nah, jadi pertanyaannya gini. Misalkan kayak gitu ya. VOD-nya 6 per 6, VOS 6 per 5. Sekarang contoh sekarang. Dia nggak bisa baca E. Yang E ini. Apa yang dilakukan? Hitung jari. Kuncinya hitung jari. Kalau mau gampang, dari jauh ke dekat, boleh. Biar nggak bolak-balik kan, kalian nggak di sini kan? Dari jauh ke dekat. Ini berapa? Dia tetap harus menutup matanya, mata yang sedang diperiksa. Tekan mata kirinya ditutup, Wi. Ya. Ini berapa? Ini. Oke, kan bisa ya. Misalkan nggak bisa, maju 1 meter. Maju 1 meter lagi. Ini berapa? Misalkan nggak bisa kebaca lagi, maju 1 meter. Ini. Misalkan nggak bisa baca lagi, maju lagi 1 meter. Ini. Misalkan nggak bisa baca nih, nggak bisa lihat dia lagi. Apa yang lakukan? Lambaian. Bisa lihat? Misalkan nggak bisa lihat nih, mau maju lagi nggak bisa lihat. Apa yang dilakukan? Pakai cahaya sinar. Tutup matanya satu. Kelihatan cahaya? Tidak. Buta berarti ya. Buta. Nah, kalau hitung jari berapa? Kalau hitung jari berapa ininya? Interpretasinya? Per 60 kan? Misalkan tadi itu pas di jarak 1 meter dia baru bisa baca hitung jari. Berarti 1 per 10. misalkan 2 meter nih dia baru bisa 2 per 60. 2 per 60. Nah, sekarang misalkan lambaian tangan. Lambaian tangannya misalkan dia cuma bisa di sini. Ini berarti 6. Karena ini kan sesuai nih dengan ini jaraknya nih 6.
6 per 300. 300. Misalkan saya berapa? Tak terhingga. Seper tak terhingga. Dah? Ada pertanyaan selancar? Ada pertanyaan selancar? Sama tambahannya untuk pemeriksaan khusus. Kalau misalnya kalian pemeriksaan selancar itu nggak usah panik sama jaraknya, karena ntar di lantai itu ada jaraknya, ada disediain. Ada silangnya di sana. Ada ntar ditulis 6 meter di lantai. Jadi kalian nggak perlu nyeting posisinya harus 6 meter tuh nggak perlu. Udah disiapin sama tugasnya, itu ada tulisan di lantai 6 meter. Habis itu untuk hitung jari itu jangan urutan, yang 1, 2, 3, 4 kaca. Untuk lambaian tangan itu juga jangan cuma ditanya bisa dilihat apa enggak, tapi arah lambaiannya Ya. ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Tuh, ya itu tambahan dulu. Ui, ini atas apa bawah? Bawah. Oh, bawah. Nah, itu untuk tajam penglihatan. Visus, ada yang mau bertanya? Visus, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya Visus? Dah? Aman? Visus aman? Aman Visus? Kalau misalkan dia nggak bisa baca di sini, misalkan ya, dia bisa baca di sini, di bagian sini, tapi 3 huruf nggak bisa kebaca. Gimana? Masih memenuhi. Gak apa-apa. Karena dia bisa baca sini ya, tapi cuma 2 huruf terakhir ini nggak bisa dibaca dia. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lebih dari 50%. Bawahnya ini nggak bisa baca. Gimana nulisnya? Nulisnya gimana? Ini Dr. Yuli nih punya ini. Dokter-dokter yang lain nggak ada yang kayak gini. Ditulis false berapa? Misalkan dia tuh bisanya di sini 6 per 12. 6 per 12 dia cuma bisa baca 1, 2, 3, 4. E nya nggak bisa kebaca, berarti false. Nah, 6 per 15 false 1. Itu caranya. Kalau misalkan ditanya ya, biasanya nanya sih Liu. Nanya sih biasanya dia. Ya. Udah? Udah? Udah pertanyaan? Aman ya? Oke, selanjutnya periksa segmen anterior. Itu bukan sklera ya, itu konjungtiva ya. Oke, pemeriksaan segmen anterior. Caranya meriksa segmen anterior gimana? Pakai apa kita meriksa segmen anterior? Apakah kalian boleh berdiri meriksanya? Periksa pasien? Boleh? Boleh? Boleh. Boleh meriksanya berdiri. Aku aja meriksa berdiri kemarin. Pasiennya duduk, kalian periksa. Periksanya gimana? Pakai center. Ya, pen light. Jangan bilang center sih, pen light. Periksanya gimana? Harus periksa kanan kiri dibandingkan kanan dan kirinya. Nah, Dokter Yuli itu misalkan pemeriksaan atau penguji Dokter Yuli itu kalau kalian mau meriksa, kalian harus ngomong dulu. Ngomongnya dalam arti, saya akan memeriksa segmen anterior mata kanan dan kiri. Pertama saya evaluasi itu semua. Pertama saya evaluasi badan silia, badan silia, kemudian palpebra, skleranya ganti dengan konjungtiva, kemudian kornea, iris, pupil, bilik mata depan, palpebra mau lihat apa gitu. Nah ini saya ingin memeriksa segmen anterior dari mata kanan dan kiri. Pertama saya akan mengevaluasi palpebra, apakah terdapat benjolan, apakah terdapat sekret. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa konjungtiva, apakah terdapat konjungtivanya kemerahan atau tidak. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa kornea. Korneanya itu apakah korneanya jernih atau tidak, apakah edem atau tidak. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa iris. Irisnya itu apakah reguler atau irreguler. Kemudian setelah saya memeriksa iris, saya memeriksa pupil.
pupilnya itu apakah bulat isokor atau anisokor, diameternya berapa. Kemudian setelah itu saya memeriksa bilik mata depan itu dangkal atau tidak. Kemudian saya memeriksa lensanya keruh atau tidak. Apakah ada data dokter? Baru kalian boleh gini bertanya. Harus nyanyi dulu itu segitu banyaknya itu. Baru kalian bertanya, apakah ada data dokter? Nggak boleh satu-satu. Saya memeriksa palpebra, apakah terdapat edem atau kemerahan, apakah terdapat benjolan atau terdapat sekret, apakah ada data dokter? Nggak bakal dijawab. Harus semuanya. Palpebra harus diperiksa apa? Tadi? Hah? Benjolan. Apakah ada benjolan? Apakah ada sekret? Apakah ada perubahan warna? Kemudian ada konjungtiva. Konjungtivanya bagaimana? Apakah ada kemerahan atau tidak? Apa nama kemerahan di konjungtiva? Konjungtiva injection ya? Apakah terdapat kemerahan atau tidak? Kemudian setelah itu kornea. Silakan bisa dicatat ya. Di korneanya apa? Kornea jernih atau keruh. berembun. Keruh. Kornea keruh. Edem ya. Edem korneanya jernih atau edem atau erosi boleh korneanya. Nah, apakah ada erosi atau tidak? Boleh. Kemudian iris apa? Iris apakah reguler atau irreguler? Pada penyakit apa biasanya itu? Iridocyclic. Kalau ada Schenneckia anterior. Ya, Schenneckia anterior. Nah, lanjut. Pupil kan biasa bulat isokor. Refleks pupilnya gimana? Refleks cahayanya gimana? Kan itu ya. Nah, bilik mata depan gimana? Dangkal apa dalam? Dan lensanya keruh atau tidak keruh? Kalau misalkan keruhnya gimana? Ya. Irisnya satu lagi ya, ya. Kalau misalkan lensanya keruh, iris shadownya ada. Ya. Ulang. Ada berapa? Ada 7. Ada 8 sama badan siliari. Siliar bulu mata, ya. Ada 8 jadinya. Apa? Siliar bulu mata, palpebra, konjungtiva, kornea, iris, pupil, bilik mata depan, lensa. Ulang. Siliar bulu mata, palpebra, sklera, kornea, iris, pupil, bilik mata depan. Yang keras dong. Ayo, yang keras. Ayo. Pertama apa? Siliar. Kalau di palpebra apa yang dievaluasi? Benjolan. Apalagi? Udah ya, itu ya. Konjungtiva. Apa? Konjungtiva? Injeksi Konjungtiva. Boleh kalian bilang kemerahan atau tidak? Ya, apa benda asing atau tidak? Boleh, benda asing. Setelah konjungtiva, korneanya gimana? jernih. Korneanya gimana? Jernih. Nah, siliar bulu mata, palpebra, konjungtiva, kornea, iris, pupil, bilik mata depan, lensa. Ya? Itu harus dihafal. Harus hafal 8 itu. Ya, harus hafal 8 itu harus hafal. Karena nanti kalian harus menyebutkan. Jadi nggak meriksa kanan dan kiri. Jadi langsung sekalian kanan dan kiri. Jadi kalian ngomongnya gini. Yang kayak aku tadi ngomong.
Baik dokter, saya akan melakukan pemeriksaan segmen anterior dari mata kanan dan mata kiri. Yang pertama saya evaluasi adalah siliar bulu matanya. Siliar bulu matanya apakah terdapat luka atau tidak. Kemudian palpebranya apakah terdapat benjolan atau tidak. Apakah ada kemerahan, apakah ada sekret atau tidak. Kemudian setelah itu saya memeriksa konjungtiva. Konjungtivanya itu apakah kemerahan atau tidak, atau apakah ada benda asing atau tidak. Kemudian saya periksa kornea. Korneanya itu apakah jernih atau tidak. Boleh bilang jernih atau tidak. Kemudian sekarang iris. Saya memeriksa iris. Iris itu apakah reguler atau irregular. Kemudian setelah itu saya memeriksa pupil. Pupil besarnya apakah pupil isokor dan diameternya berapa. Kemudian bilik mata depan apakah dangkal atau tidak. Kemudian lensanya jernih atau keruh atau tidak. Semuanya itu harus disebutkan secara runtut. Baru terakhirnya kalian bertanya, apakah ada data dokter? Ada pertanyaan? Ini meriksanya itu tetap gini, seolah-olah kalian meriksa tapi nyanyi. Matanya turun ke bawah, tangannya ke. Untuk melihat apa ini kalau di atas? Palpebra boleh. Apalagi? Nice. Konjungtiva boleh. Intinya kalian action aja. Ceritanya kayak gini. Tapi tetap nyanyi. Dokternya nggak peduli kalian periksanya benar atau tidak. Ini tips ya. Dokternya sebenarnya tidak peduli kalian periksa atau tidak. Yang penting nyanyinya benar atau tidak. Yang penting nyanyinya benar. Yang penting kalian sudah kayak gini, tes. Kayak gini, ini udah benar. Ya. Ini udah benar. Tes. Kayak gini udah benar. Yang penting nyanyinya sekarang. Semua itu. Apa yang kalian cari di sana? Ya. Ada pertanyaan? Aman ya? Man. Oke, lanjut. Segmen anterior. Tonometri palpasi. Fungsinya apa? Oh. Fungsi tonometri palpasi apa? Hah? Untuk melihat TIU. Memastikan TIU ini untuk melihat apa? Adanya glaukoma. Sekarang dilihat sekarang glaukomanya apakah akut atau kronis, sudut buka atau sudut tertutup. Kan biasanya ada tuh kas-kasnya, ada yang nyeri, pusing sampai mual, merah. Kan akut tuh. Jadi pemeriksaan tonometri palpasi itu pakai 2 jari tunjuk. Dah? Wi berdiri. Sini. Ya, kita tolong. Iya. Nah gini nih. Pakai 2 jari. Yang di dekat hidung itu difiksasi. Ingat, mata kanan atau mata kiri yang di dekat hidung selalu difiksasi. Pasiennya jangan suruh merem. Dia harus disuruh melihat ke bawah. Kenapa melihat ke bawah? Biar lebar ininya di atas. Apa namanya yang putih-putih ini? Apa? Sklera. Dan biar lebar lapangannya. Tangan, misalkan periksa mata kanan. Tangan kanannya coba dongak. Nah, dongak. Benanga, kemudian matanya biar ke bawah. Mata kanan. Tangan kanan fiksasi. Tes. Tangan kiri palpasi. Nah, mata satunya tangan kiri fiksasi, tangan kanan palpasi. Ingat, pokoknya yang difiksasi itu adalah mata bagian dekat hidung. Ya, mata bagian hidung. Itu yang difiksasi. Nah, yang di luarnya lebih palpasi. Normalnya gimana? N+N.
normalnya itu akan lembut seperti menyentuh. Bandingkan dengan bagian tangan yang ini. Dia lebih keras dari ini apa enggak? Biasanya ini dipakai untuk bandingkan. Kalau dia keras, berarti tekanannya itu meningkat. Biasanya itu bilangnya gitu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonometri palpasi, dokter. Saya melakukan pemeriksaan tonometri palpasi kanan dan kiri. Lakukan kanan, kiri. Apakah ada data, dokter? Oh, ternyata tekanannya, ternyata tidak ada data. Enggak? Ternyata tekanannya kanan dan kiri itu misalkan 18. Ini normal. Abnormalnya di atas berapa? 20. Berapa? 20. Di atas 20 berarti kan anormal ya. Nah, biasanya dari tonometri palpasi akan dilanjutkan pemeriksaan namanya tonometri SIOT. Tonometri SIOT yang dia harus tiduran, tapi nggak pernah di USG. USG nggak pernah. Ya, USG nggak pernah. Biasanya langsung, misalkan ini keras nih, langsung aja dikasih tahu sama dokter ya. Oh, ini ternyata 23, yang kanan 23, yang kiri 24. Berarti kan tinggi ya. Biasanya dokternya baik kayak gitu. Ya, tapi kalau di RS biasanya dipakai SIOT. Pernah lihat SIOT? Pernah ya? Jadi gitu. Itu untuk tonometri palpasi. Ada yang ingin bertanya? Tonometri palpasi? Coba sekarang latihan sama temennya tonometri palpasi. Temennya di samping. Coba temennya di samping. Lihat. Lihat, latihan. Harus bisa. Harus bisa. Tangan dekat hidung fiksasi. Tangan dekat hidung fiksasi. Yang di luarnya palpasi. Ya, pokoknya yang dekat hidung itu pasti fiksasi. Seperti gambar. Ya. Ininya tangannya fiksasi di tangan fix. Nah, yang jalan itu tangannya. Iya. Nah, nggak boleh jalan kayak gini ngapain. Nah, aman. Bisa ya? Aman ya? Aman? Bisa? Bisa semua? Tonometri palpasi aman? Oke, lanjut. Terus periksa segmen posterior. Segmen posterior. Periksa segmen posterior pakai alat namanya funduskopi. Sebenarnya pakai center itu bisa sih. Pakai center ini bisa sih, tapi ini harus presisi. Lihat ini tuh harus presisi. Nggak bisa ini. Nggak bisa tiba-tiba orang yang baru bisa pakai ini. Nggak bisa. Harus pakai funduskopi. Caranya pakai funduskopi gimana? Pegang, ya udah pegang. Megangnya itu kayak gimana? Kayak gini. Megangnya kayak gini. Ya? Megangnya kayak gini. Di funduskopi itu
Di fundoskopi itu ada angka. Angkanya itu nih yang putih. Yang putih. Yang putih ada kan? Ada kan angka kan? Ada? 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 Ya, pernah megang fundoskopi nggak? Itu dulu, pernah megang nggak? Pasti ada angka kan di bawahnya ini. Angka yang putih. Itu dinolkan dulu. Caranya meriksa. Nah, pasien. Nah, pasien berdiri. Nih, set. Mata kiri, mata kanan diperiksa dengan mata kanan pemeriksa. Dipegang dengan tangan kanan. Kenapa gitu? Biar gak cipokan ya. Nah, masa kalian periksa? Enggak ada salah. Tangan kanan megang fundoskopi, yang diperiksa mata kanan menggunakan mata kanan pemeriksa. Ini harus dinolkan dulu. Pertama, wajib pastikan dia nyala atau tidak. Terus gimana? Lampunya taruh sini kah? Di pemeriksa apa di pasien? Pasien. Lampunya diarahkan ke pasien. Nah, set. Tangan telunjuknya itu di samping ini untuk mengatur dari lensanya. Misalkan kalau yang meriksa itu pakai kacamata, kan kadang buram ya. Nah ini biar dia lebih jelas gitu. Ngerti nggak? Ini ngatur lensa untuk kejelasan dari pemeriksa melihat. Duduk boleh, berdiri boleh, tapi duduk sih. Periksanya itu dari jauh, dari jauh, dari jauh, habis itu mendekat, set. Nah, akan terlihat segmen belakangnya. Akan terlihat segmen belakang. Apa aja yang dievaluasi? Itu fundus refleks, CD rasio, badan vitreus, papil saraf optik, dan pembuluh darah. Fundus refleks normalnya berwarna apa? Oranye. Fundus refleks. Oranye. Fundus refleks normalnya berwarna Oranye. kuning. Oranye. Orange, ya benar. Fundus refleks normalnya itu berwarna orange. Fundus refleks normalnya berwarna orange. Kalau dia fundus refleksnya negatif, biasanya pada kasus apa? Katarak. Apa? Katarak. Katarak, ya. Tapi kan katarak enggak yang katarak ini kan. Katarak apa? Yang hipermantul. Yang matur sama Hipermantul. setelah itu periksa CD rasio. CD rasio itu apa sih? Cup and disk ratio. Jadi itu untuk melihat rasio makulanya. Nah, fungsinya itu untuk melihat kalau bisa berapa sih normalnya CD rasio? 0,4. 0,4, 0,5. Ya. Itu normalnya. Kalau CD rasionya itu kecil, berarti dia itu apa namanya? Vitreous yang papil yang mengecil itu apa namanya? Ayo disebut. Atrofi. Papil atrofi. Ya, kalau CD rasionya kecil namanya papil atrofi. Kalau CD rasionya besar berarti papil Edem. edem. Ingat. Nah, kan udah ya, periksa tangan kanan, mata kanan dengan mata kanan, mata kiri dengan mata kiri. Nah, udah. Pegangnya pakai tangan kiri. Sama seperti tadi. Ya. Nah, bilang sama dokternya sama seperti periksa segmen anterior. Dokter, saya akan melakukan pemeriksaan fundoskopi untuk melihat segmen posterior.
Yang saya evaluasi yaitu pertama adalah fundus refleks. Apakah fundus refleksnya positif atau negatif? Kemudian CD rasio, apakah CD rasionya itu berapa CD rasionya? Kemudian setelah itu saya mengevaluasi badan vitreus. Badan vitreus apa yang dievaluasi? Apakah terdapat bintik hitam? Boleh. Kalau dia bintik hitam itu apa biasanya? Floater. Retinitis? Retinitis? Pigment toh? Pigmentasa. Biasanya gitu. Boleh. Badan vitreusnya itu apakah terdapat bintik hitam atau tidak? Kemudian papil saraf optiknya apakah terdapat kelainan atau tidak? Boleh bilang kelainan. Pembuluh darahnya itu apakah terdapat kelainan atau tidak? Apakah ada datanya, dokter? Tetap paling belakang. Apakah ada datanya, dokter? Nanti dokternya pasti bilang, fundus refleksnya negatif deh. Tapi itu kalian harus menyebutkan 5 ini. Ini lebih gampang, ini cuma 5 toh. Yang tadi kan 8. Nah, ini cuma 5. Yang ini. Ya. Harus tetap diperiksa dulu. Saya akan melakukan pemeriksaan funduskopi untuk memeriksa segmen anterior mata kanan dan mata kiri, dokter. Ngomongnya kayak gitu. Jadi yang saya evaluasi itu adalah fundus refleksnya apakah positif atau negatif, CD rasionya berapa, dokter. Kemudian badan vitreusnya apakah terdapat papil atau apakah terdapat bintik hitam atau tidak, atau terdapat kelainan yang lain. Kemudian papil saraf optiknya bagaimana, apakah terdapat kelainan atau tidak. Kemudian pembuluh darahnya itu apakah terdapat kelainan atau tidak. Apakah terdapat data, dokter. Kenapa harus seperti itu? Untuk menghemat waktu. Ya, waktu kalian itu cuma 14 menit. Ya. Jadi sambil jalan latihan apa bisa. Nah, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau pegang ini funduskopi? Apakah ada yang mau mencoba pemeriksaan funduskopi? Mau. Hidupin lampunya gimana? Di belakang. Nah, itu. Gitu. Nanti kalau misalkan periksa pasti warna jingga, warna orange sedikitnya. Kalau warna orange kelihatan berarti pemeriksaannya berhasil. Berarti berhasil melihat retina di bagian belakang. Dok, sama beresan. Dari jauh ke dekat gitu. Kalau warna jingga berhasil berarti kelihatan warna jingganya. Nah, kalau nanti teliti, kalau lebih teliti lagi bisa kelihatan nanti papil saraf optiknya kecil. Nah, funduskopi, ada yang ingin nanya? Ada yang kurang paham, kurang jelas? Urusan funduskop. Ada yang RSUD Sidoarjo. RSUD Sidoarjo itu biasanya bisa. Ya. Apa nggak mau lewat? Dah. Pemeriksaan segmen posterior, apakah ada yang ingin bertanya? Dah, lanjut ya. Nah, nanti itu kan pemeriksaan wajibnya. Segmen anterior, segmen posterior, Snellen chart, kemudian tonometri, palpasi. Ada nanti pemeriksaan selanjutnya yang tergantung, depend on kasus, depend on case. Misalkan kayak aku kemarin kasusnya itu adalah episkleritis. Pemeriksaan episkleritis pakai apa? Tes venilefrin. Hah? Venilefrin. Tes epinefrin kan? Otomatis kalian harus bilang nanti
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan epinefrin, penetesan epinefrin. Nanti saya akan teteskan epinefrinnya itu ke mata kanan dan kirinya. Apakah ada data dokter? Kayak gitu. Tetap, tapi ceritanya kalian megang epinefrin. Tetes mata epinefrin misalkan. Aku acting. Tetesin kanan kiri. Terus aku nanya, apakah ada datanya dokter? Dikasih tahu nanti datanya. Misalkan juga pemeriksaan fluoresen. Ada apa misalkan kasus apa fluoresen sini misalkan? Misalkan apa? Keratitis. Nanti minta aja pemeriksaan. Oke, selanjutnya misalkan kalian curiganya ini ke arah skleritis. Kok skleritis apa? Keratitis. Ini periksa fluoresen. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fluoresen dokter. Saya akan meneteskan cairan fluoresen di mata kanan dan mata kiri. Apakah ada datanya dokter? Gitu aja nanya. Nanya gitu aja, gampang kan? Cuma nanya aja. Yang penting ceritanya melakukan. Nah, halnya tes buta warna, isi hara. Tapi jarang sih, nggak pernah kayaknya tes buta warna ya. Tapi setidaknya kalian tahu tes buta warna itu pakai cup yang namanya isi hara card, kartu isi hara. Nanti dia itu ada 17 plate. Nanti interpretasinya kayak gini. Ini nggak pernah sih waktu SD, nggak pernah ya. Nggak pernah kamu ya? Nggak pernah. Nah, ini isi hara. Itu loh yang waktu kalian baru masuk FK itu di tes gitu ya? Wah. Belum ya beli? Jadi ya, ekstraksi benda asing. Ekstraksi benda asing mata. Indikasinya kita boleh melakukan ekstraksi itu kalau benda asingnya di mana? Ya? Di konjungtiva. Kalau misalkan benda asingnya di Korea, apa yang harus kita lakukan? Rujuk. Apakah langsung dirujuk? Hah? Apakah langsung dirujuk? Apakah isi ditutup atau lain sebagainya? Ditutup. Ditutup. Tutup. Jadi yang boleh kita lakukan adalah benda asing di konjungtiva. Benda asing di konjungtiva kita makainya 2 jarum. Jarum yang berapa? Ya? Jarum yang 2-3. Sama lidi kapas. Kapan pakai jarum, kapan pakai lidi kapas? Ada yang bisa bantu jawab? Kapan kita pakai jarum? Kapan kita pakai kapas? Serbuk besi itu pakai jarum. Oke. Kenapa pakai jarum? Itu Nah, kapas makin luka nanti kalau pakai kapas karena serbuk besi itu tajam. Kalau dia pakai kapas, bayangin kalau dia pakai kapas, digores pakai kapas, makin melebar kan? Makin melebar kan ya? Jadi harus pakai jarum 23G. Caranya ekstraksi itu gimana? Keluar. Ya, keluar. Jangan digosok gini, makin-makin jadinya ya. Harus di kan ini jarum ya, misalkan ini jarum 23G, anggap ini jarum 23G. Misalkan benda asingnya di sini. Dicowel keluar. Nah, kalau misalkan benda asingnya di sini, dicowel ke sana. Yang penting tidak ke tengah, ke arah kornea karena bahaya. Apa bahaya kalau misalkan benda asing di kornea terus kita maksain untuk ngambil? Nanti kalau ada bekas luka di kornea gimana? Kornea itu adalah media refraksi. Jadi misalkan ada bekas luka di sana, apakah media refraksinya terganggu atau tidak? Terganggu. Jadi itu tidak boleh kita lakukan. Ya. Jadi kita melakukannya kalau dia itu di konjungtiva.
sama. Kalau misalkan benda asingnya itu serangga, pakai lidi kapas. Pakai lidi kapas pun caranya sama, yaitu di congkel juga pakai lidi kapas cara nih. Bendanya tidak tajam misalkan benda asing. Congkel ke luar, jangan ke dalam. Jangan ke dalam ke kornea ya. Congkel keluar. Luar. Megangnya tuh harus kayak gini. Ini harus fiksasi satu ya, biar nggak nusuk. Tes. Sekali di sini. Terus kalau misalkan di dalam, ke dalam. Yang penting tidak ke kornea. Itu aja sebenarnya kalau ekstraksi. Gampang banget ekstraksi mata di gini, benda asing di mata. Nah, setelah kita ekstraksi dilakukan apa? Sebelum ekstraksi dilakukan pantokain dulu. Sebelum ekstraksi kita celupkan pantokain dulu. Nah, ini ceritanya tetes pantokain. Sebelum melakukan tindakan ya. Ini misalkan pantokain. Oke dokter, saya akan sebelum melakukan tindakan saya akan melakukan penetesan pantokain. Fungsinya apa? Biar tidak sakit. Biar dia Tidak sakit. tidak sakit boleh. Nah, ditetes mata kanan dan mata kiri. Tunggu berapa lama? Berapa ya? Tunggu berapa lama? 5 menit. Sebenarnya boleh. Boleh langsung boleh sebenarnya. Tapi tunggu aja. Nah, kalau setelah itu baru di nah, setelah itu dikasih apa? Perlu dikasih antibiotik apa enggak? Setelah ekstraksi perlu dikasih antibiotik apa enggak? Perlu enggak? Tidak perlu. Perlu. Ya. Jadi setelah dilakukan pengambilan harus dikasih antibiotik. Antibiotik apa? Tetes, salep kah atau apa? Obat. Minum. Tetes apa salep? Tetes. Tetes apa salep? Tetes kan? Tetes apa salep? Tergantung yang ada. Dah, boleh tetes, boleh salep. Ya. Tapi ingat setelah dilakukan tindakan Tutup. Ditutup habis itu di plester. Plester. Perlu kontrol nggak? Perlu. Berapa hari kontrolnya? Berapa ya? Berapa hari kontrolnya? Kelamaan nggak sih? Berapa? 3. 3 hari boleh. 5 hari boleh. 3 hari ya, 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Saya kemarin aku kalau tindakan di mata sama THT nggak ada. Bahkan aku kemarin tidak ada THT. THT diganti sama anak. Iya. THT nggak ada, cuma mata itu cuma diagnosis episkleritis. Hah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau nyoba pemeriksaan kudus? Itu bisa nonton kopinya, kudus kopi. Atau mau pemeriksaan Gakutala boleh? Yang mau nyoba pemeriksaan Gakutala? Oh, coba aja nggak apa-apa. Selama masih bisa nyoba, coba aja karena nanti saat ujian itu beda. Beda dalam artian apa? Pressure-nya keras banget. Ya, jadi kalian bisa mana alatnya? Udah? Yang mau coba pakai? Ingat ya, kalau Gakutala itu pasti bunyi, jangan digetok rusak. Ya. Ya? Udah? Ada pertanyaan? Oke, tes.
Udah habis. Tambahan ya. Jadi untuk di stasiun TAD atau Bata itu kalian fokusin baca soal. Karena nggak di semua diagnosis korpal, nggak di semua diagnosis epistaksis itu kalian tindakan. Kalian harus benar-benar baca soal. Teman-teman tuh semuanya kekecoh waktu itu karena diagnosisnya korpal, tapi nggak ada perintah tindakan. Mereka langsung ambil tindakan. Itu salah. Jadi kalian harus, kalau lupa soal, mendingan kalian balik ke meja baca soalnya. Jangan kalian anggap, aku udah baca tadi, pasti benar kok yang aku anggap tadi baca soalnya. Jangan kayak gitu. Kalau lupa, balik aja ke meja, baca lagi soalnya. Apa sih yang disuruh kalian nanti pas ujian? Karena kalian cukup ngelakuin apa yang ada di soal. Kalau nggak ada di soal, nggak usah dilakuin. Itu bakalan ngehemat waktu banget. Di Gadar aku sampai 4 kali bolak-balik meja buat baca, memastikan ini apa sih maksud. Baca soal itu nggak ngurangin nilai profesional kalian. Jadi aman. Kalian balik baca soal apa, tindakan lagi. Misalnya sip lagi apa. Gitu. Jadi saranku benar-benar baca soal. Oke, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin itu aja hal-hal yang dapat aku bagi dari materi untuk hari ini, yaitu TAD dan Mata. Nah, mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat grup. Ya, bisa ditanya, nggak apa-apa. Mau sebelum ujian kalian bertanya, pasti aku jawab. Sebelum ujian kalian bertanya, pasti aku jawab. Tapi pas ujian nggak mungkin aku jawab. Terima kasih. Ya, jadi gitu. Oke, baik. Mungkin demikian untuk hari ini. Ada tambahan lagi? Sama kalau misalnya kalian mau latihan private, mau latihan sendiri, misalnya ini kalian anggap terlalu rame, kalian bilang aja ke aku bakal nyiapin waktu. Ya. Kalau aku di sini sampai hari Selasa atau Rabu minggu depan. Jadi kalian misalnya setelah ini, kalian bilang aku mau latihan dong Ki, jam 2, jam 3 setelah ini, kemudian aku bakal temenin. Boleh banget kalau kalian mau latihan, ya. Terus bisa hubungin kami, bisa aku, bisa Diki, yang mana aja boleh. Kalau Jadi kalian kalian mau bebas. latihan, ya. Tapi sih biasanya latihan itu mau deket-deket ujian. Ada latihan. Kalau kalian mau setelah ini atau besok, Setelah ini latihan, setelah les boleh. Kalian kabarin aja. Kalau setelah ini mau latihan boleh. Setelah ini sekarang belum mau latihan boleh. Karena Soalnya- di sini dijagain sampai jam 3 aja. Ya, cuma sampai jam 3 aja. Gak bisa sampai besok. Nah, nanti kalau misalkan dekat-dekat ujian, kalau misalkan ada apa-apa kan beli Diki nggak bisa nih, dia cuma sebentar aja di sini. Dia bisa hubungi aku. Kalau mau latihan, boleh. Ya, itu. Mungkin ada pertanyaan atau enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhirnya sampai sini.